Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsanur. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Makassar. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang olahraga tolak peluru, mulai dari sejarah, alat, lapangan, aturannya, serta cara melakukan olahraga ini. Maka dari itu, simak video ini secara baik-baik. Nah, sebelum kita bahas sejarah tolak peluru, maka kita terlebih dahulu mengetahui apa sih itu olahraga tolak peluru. Nah, olahraga tolak peluru merupakan salah satu cabang olahraga atletik yang dimana dimainkan dengan cara didorong ataupun menolak sebuah alat yang disebut dengan peluru, bukan dilempar. Yang dilakukan mulai dari bahu, kaki, hingga pergelangan tangan untuk mencapai jarak sejauh mungkin. Nah, maka dari itu diperlukan teknik yang tepat untuk memainkan olahraga tolak peluru ini. Nah, adapun dua faktor penentu untuk olahraga tolak peluru, yaitu yang pertama yaitu dari postur tubuh dan juga teknik yang digunakan. Biasanya rata-rata atlet tolak peluru memiliki postur yang lebih besar sehingga menghasilkan atau mendapatkan kekuatan yang besar untuk melakukan tolakan sejauh mungkin. Nah, akan tetapi jika tekniknya salah, maka bisa juga menyebabkan tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Maka dari itu, olahraga ini memerlukan teknik yang tepat serta energi yang besar untuk bisa memaksimalkan olahraga tolak peluru. Nah, selanjutnya yaitu sejarah singkat olahraga tolak peluru. Nah, olahraga tolak peluru telah ada sejak 200 tahun yang lalu, yang dimana pada saat itu hanya populer pada kalangan pria Inggris ataupun Britania yang digunakan untuk menguji sebuah kemampuan ataupun kekuatan dari seorang pria. Nah, adapun peluru yang digunakan atau alat yang digunakan yaitu sebuah batu dan bukan besi seperti sekarang. Nah, hingga pada tahun 1866, akhirnya olahraga ini mulai diperlombakan pertama kali di kejuaraan amatir. Dan pada tahun 1896, olahraga ini pun akhirnya masuk ke perlombaan dengan skala besar, yaitu Olimpiade. Nah, seiring perkembangannya zaman, akhirnya muncul teknik-teknik baru dalam olahraga ini, yang awalnya yaitu teknik O'Brien atau teknik membelakangi yang dipopulerkan oleh Perry O'Brien pada tahun 1950. Akhirnya muncul teknik yang baru lagi, yaitu teknik ortodoks atau gaya ortodoks ataupun gaya menyamping. Nah, hingga saat ini olahraga tolak peluru masih menjadi bagian penting dalam cabang atletik, baik itu dari tingkat nasional maupun internasional. Karena olahraga tolak peluru tidak hanya memainkan sebuah otot saja, melainkan teknik, keseimbangan, dan juga koordinasi tubuh ikut juga bermain pada olahraga ini. Dan juga olahraga ini dapat memunculkan sebuah motivasi bahwa pada olahraga ini dapat menggabungkan antara keterampilan dan juga koordinasi dan juga strategi dalam dunia olahraga. Nah, selanjutnya yaitu alat-alat yang digunakan untuk olahraga tolak peluru. Nah, yang pertama yaitu peluru. Merupakan sebuah bola yang berbentuk bulat yang terbuat dari besi ataupun baja, dan beratnya bervariasi sesuai dengan kategori. Nah, biasanya di kategori senior yang ataupun sering diperlombakan di tingkat internasional yaitu pria dengan berat 7 kg dan untuk putri yaitu 4 kg. Nah, sedangkan di tingkat sekolah ataupun junior biasanya untuk putra itu 5 kg dan untuk putri yaitu 3 kg. Dan selanjutnya yang kedua yaitu papan tolakan. Nah, papan tolakan sendiri ini sebuah tempat untuk atlet dalam melakukan tolakan. Nah, yang dimana papan tolakan ini berdiameter 2,135 meter
yang dikelilingi oleh garis-garis pembatas. Nah, dan yang ketiga yaitu balok penahan atau balok pembatas. Nah, biasanya balok penahan ini digunakan untuk membatasi langkah dari sebuah atlet dalam melakukan tolakan. Jika balok tidak ada, bisa menggunakan kapur ataupun tali rapiah. Nah, dan yang keempat yaitu alat meteran atau alat untuk mengukur jauhnya tolakan, yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tolakan yang dilakukan oleh sebuah atlet. Dan yang terakhir atau kelima yaitu bendera ataupun peluit yang digunakan untuk memulai sebuah perlombaan ataupun permainan, dan juga sebagai tujuan untuk sahnya atau tidaknya sebuah tolakan yang dilakukan oleh sebuah atlet. Nah, selanjutnya yaitu aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam olahraga tolak peluru. Nah, yang pertama yaitu posisi awal, di mana atlet tetap berdiri di area tolakan, dan juga peluru diletakkan di bawah rahang ataupun ditempelkan di leher, di samping leher. Lalu tidak boleh di belakang kepala. Dan yang kedua yaitu teknik tolakan, di mana saat melakukan tolakan itu dengan cara didorong ataupun ditolak, bukan dilempar. Jika dilakukan dengan dilempar ataupun diayunkan, maka dianggap tidak sah. Dan yang ketiga yaitu tidak melewati area tolakan. Nah, saat atlet telah selesai melakukan tolakan, maka atlet tidak boleh melewati area tolakan yang telah disediakan. Harus tetap berada di area tolakan sampai peluru mencapai tanah atau menyentuh tanah. Nah, selanjutnya aturan yang keempat yaitu atlet tidak boleh melewati batas dari area tolakan, di mana atlet tidak boleh melewati batas dari area tolakan yang telah ditentukan oleh panitia. Jika atlet melewatinya, maka tolakannya dianggap tidak sah. Nah, lalu selanjutnya yang kelima yaitu peluru harus jatuh di sektor tolakan yang telah ditentukan atau di area yang telah ditentukan oleh panitia. Dan selanjutnya yaitu yang keenam, aturan yang keenam adalah hasil percobaan, di mana jumlah percobaan yang biasanya dilakukan oleh atlet diberikan sebanyak 3 ataupun 6 kali percobaan. Nah, lalu yang ketujuh yaitu hasil mengukur tolakan, di mana dalam olahraga tolak peluru tidak membatasi jarak minimal yang harus diraih oleh atlet, melainkan berapapun jaraknya akan tetap dihitung. Nah, lalu aturan yang ke-8 yaitu peluru yang sah, di mana peluru yang sah atau dinyatakan sah yaitu peluru dilakukan dengan cara didorong ataupun ditolak, bukan dilempar. Lalu atlet berada di area tolakan dan tidak menginjak ataupun melewati pembatas area tolakan. Lalu peluru jatuh di area sektor tolakan. Nah, dan yang ke-9 adapun kriteria dalam menentukan juara, yaitu yang pertama dari jarak yang diraih oleh atlet saat melakukan tolakan, dari jarak seberapa jauh atlet melakukan tolakan. Lalu selanjutnya jika jaraknya sama, maka yang dinilai itu cara ia melakukan tolakan. Nah, adapun lapangan dari tolak peluru, teman-teman bisa melihat gambar berikut ini. Nah, itulah tadi gambar dari ataupun sketsa dari lapangan tolak peluru. Nah, selanjutnya yaitu cara melakukan tolak peluru, yang dimana menggunakan 2 cara ataupun 2 gaya, yaitu gaya menyamping atau ortodoks dan juga gaya O'Brien atau membelakangi. Nah, gaya menyamping atau ortodoks merupakan gaya yang dimana posisi badan menghadap ke samping dengan peluru dipegang di kedua tangan, di jari-jari tangan, dipegang di jari-jari tangan, dan lalu peluru ditempelkan di bawah rahang ataupun ditempelkan di leher, lalu angkat lengan hingga sejajar dengan bahu.
Nah, selanjutnya ayunkan badan ke samping dengan berat badan diposisikan atau diletakkan di kaki tumpuan. Jika misalnya atlet yaitu berada di kaki kanan, maka tumpuannya adalah kaki kanan. Nah, sedangkan jika atlet itu kidal atau kiri dari lahir, maka tumpuannya berada di kaki kiri. Nah, sesuaikan saja dengan kaki teman masing-masing. Nah, lalu setelah itu setelah cukup kuat dan yakin, maka tolaklah peluru sekeras mungkin bersamaan dengan kaki yang akhirnya nanti melangkah ke depan. Untuk video lebih jelas, untuk penjelasan lebih jelasnya, maka teman-teman bisa tonton video berikut ini. Nah, selanjutnya gaya yang kedua yaitu gaya membelakangi atau gaya O'Brien. Nah, pada gaya ini di mana sikap awalan atlet yaitu membelakangi area tolakan. Nah, lalu peluru dipegang di jari-jari tangan dan ditempelkan di leher ataupun diletakkan di bawah rahang. Nah, setelah itu lengan diangkat hingga sejajar dengan bahu. Lalu pilih salah satu kaki untuk menjadi tumpuan. Nah, misalnya kaki kanan. Nah, maka semua berat badan dipusatkan di kaki kanan. Lalu condongkan tubuh ke bawah hingga membentuk sebuah kuda-kuda. Nah, selanjutnya kaki yang satunya lagi lurus ke belakang. Nah, setelah itu setelah posisinya cukup kuat, maka kedua kaki dimundurkan atau gerakan kedua kaki untuk mundur secara bersamaan sambil memutar badan ke arah depan, akan tetapi tetap mempertahankan peluru yang ada di leher. Nah, setelah peluru didorong ataupun dilepaskan, maka kaki kanan harus berada di depan, menghindari menginjak ataupun menyentuh batas area tolakan. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat video berikut ini. Nah, mungkin itulah tadi sedikit penjelasan tentang olahraga tolak peluru. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya atas nama Muhammad Iksan Nur mengucapkan terima kasih telah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.